Bapak Ibu sekalian, jika Agung Nugroho dan Markarius Anwar ditakdirkan Allah untuk memimpin Kota Pekanbaru ini, maka kami akan menjadi pelayan dari 1,1 juta jiwa masyarakat Kota Pekanbaru. Apakah jalan-jalan berlubang dan kemacetan akan kita pertahankan? Apakah banjir dan sampah berserakan akan kita pertahankan? Apakah anak-anak kita putus sekolah akan kita pertahankan? Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih, saudara adalah pelayan rakyat, saudara adalah abdi rakyat, saudara harus membela kepentingan rakyat. Hampir 1 tahun terakhir, pemerintah Kota Pekanbaru terus menunjukkan komitmennya dalam menjalankan amanah pembangunan dan pelayanan publik. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar, berbagai kebijakan dan program strategis telah dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut diawali dengan menunaikan janji kepada warga. Salah satunya melalui penurunan tarif parkir kendaraan bermotor. Kebijakan ini diberlakukan sebagai upaya meringankan beban masyarakat, sekaligus menata sistem perparkiran agar lebih tertib dan transparan. Dalam penanganan persoalan lingkungan, pemerintah Kota Pekanbaru menggulirkan gerakan serbu sampah dan membentuk Lembaga Pengelolaan Sampah atau LPS di 83 kelurahan. Melalui program ini, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat di tingkat kelurahan. Sebagai bentuk penegakan aturan, aparat juga melakukan penindakan terhadap pelaku pembuangan sampah ilegal. Langkah ini diambil untuk menimbulkan efek jera sekaligus membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kebersihan kota. Penataan kota turut dilakukan dengan penebangan 175 tiang reklame yang tidak sesuai ketentuan. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas ruang terbuka hijau, memperindah wajah kota, serta menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertata dan nyaman. Di bidang pelayanan administrasi, pemerintah kota menghadirkan Mobil Aman, sebuah layanan jemput bola administrasi kependudukan. Melalui layanan ini, warga tidak perlu lagi datang ke kantor pemerintahan. Sebaliknya, pemerintah yang mendatangi masyarakat untuk melakukan perekaman dan pembaruan data secara langsung. Sebanyak 3 miliar rupiah dan 1,5 miliar rupiah sembako telah diberikan sebagai bantuan pemulihan pasca banjir di 3 provinsi yang ada di Sumatera. Langkah ini diperkuat dengan penanaman 15.000 pohon sebagai bagian dari komitmen mewujudkan Pekanbaru Green City yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama. Pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan bus Transmetro gratis bagi pelajar serta oplet aman sebagai feeder untuk menjangkau kawasan pemukiman. Selain itu, disalurkan pula beasiswa S1, S2, dan S3, termasuk beasiswa Hafiz Al-Quran, guna membuka akses pendidikan yang lebih luas dan merata. Program strategis nasional juga diimplementasikan di Pekanbaru, di antaranya melalui kehadiran sekolah rakyat, pembentukan koperasi desa dan kelurahan merah putih, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Pemerintah juga menyalurkan makan bergizi gratis bagi peserta didik dan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikannya, pemerintah kota mencanangkan program Zero Putus Sekolah. Program ini dirancang agar anak-anak usia sekolah dapat belajar dengan tenang, tanpa terkendala faktor ekonomi maupun administratif. Upaya penurunan angka stunting terus digalakan. Para kader posyandu dibekali pelatihan agar lebih tanggap dalam mendeteksi dan menangani persoalan kesehatan di wilayahnya masing-masing.
khususnya pada ibu dan anak. Di bidang keagamaan dan budaya, Pekanbaru mencatatkan prestasi meraih juara 2 pada MTQ tingkat Provinsi Riau. Selain itu, Kota Pekanbaru juga sukses menyelenggarakan MTQ tingkat kota ke-57. Penguatan budaya Melayu dilakukan melalui Festival Kreatif Budaya Melayu yang sekaligus mendorong pergerakan UMKM di kawasan budaya. Gaya hidup sehat masyarakat didukung melalui penyelenggaraan event lari Pekanbaru 10K dan peresmian Stadion Mini Gelora Hang Tuah sebagai sarana olahraga dan aktivitas warga. Di sektor aparatur, pemerintah melakukan pengangkatan P3K dan P3K paruh waktu serta memberikan tunjangan kinerja ke-14 sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam melayani masyarakat. Untuk pertama kalinya, Kota Pekanbaru menyelenggarakan nikah massal yang diikuti oleh 71 pasang pengantin dan mendapatkan rekor muri. Pada bidang infrastruktur, perbaikan ruas jalan telah melampaui target dengan total lebih dari 42 km yang mencakup 58 ruas jalan kota dan 9 ruas jalan perumahan. Normalisasi drainase juga dilakukan untuk mengurangi potensi genangan dan banjir. Sebanyak 42 halte diremajakan, lampu penerangan jalan dipasang, serta wifi gratis disediakan di sejumlah titik. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat, pemerintah kota menyelenggarakan bazar pangan murah. Sementara itu, pengelolaan keuangan daerah terus diperbaiki. Hutang warisan dari periode sebelumnya senilai 420 miliar rupiah telah dilunasi dan investasi baru berhasil masuk ke Kota Pekanbaru. Dalam pelayanan perizinan, pemerintah kota mencatat terobosan dengan mempercepat proses persetujuan bangunan gedung atau PBG yang kini dapat diselesaikan dalam waktu 1 jam. Seluruh capaian ini merupakan hasil kerja bersama, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama. Terima kasih atas kepercayaan dan partisipasi seluruh warga Pekanbaru. Dengan semangat kebersamaan, pemerintah Kota Pekanbaru terus melangkah menuju Pekanbaru Green City, kota yang bersih, sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk masa depan.